Feedbacknya untuk latihan sudah saya submit ya. Saya berharap kalian semua sudah buka nilainya, sudah mengetahui nilainya masing-masing. Bagi yang ada mau ditanyakan boleh. Tapi tidak terlalu apa ya. Artinya ya saat-saat sekarang. Biasanya belum saya koreksi. Kita masuk pada istilahnya gitu. Ini kemarin sudah sempat saya singgung ya, bahwa kolom distilasi itu selalu dilengkapi dengan kondensor dan reboiler. Dalam hal kondensor dan reboiler, kalau kita lihat di sini ya, kondensor itu kan semua uap itu masuk ke dalam kondensor, oleh kondensor dikondensasi menjadi overhead product, sebagian dikembalikan lagi. Ya. Nah, jadi semuanya menjadi uapnya semua menjadi liquid. Kalau reboiler itu beda. Reboiler itu dia masuk ke dalam reboiler, maka sebagian diuapkan, sebagian dikeluarkan sebagai bottom product, sebagai liquid ya. Maka reboiler ini fungsinya juga memisahkan antara uap dan liquid. Bagaimana pemisahannya juga secara kesetimbangan. Kalau sudah kesetimbangan baru dia memisah ya antara uap dan liquidnya. Sama seperti tugasnya sama seperti plate. Ya. Nah, kemudian berikutnya yang kita bahas adalah tentang plate column. Plate column itu ada beberapa istilah untuk plate column. Ada plate ideal, yaitu suatu plate standar sebagai pembanding dalam menentukan plate yang sebenarnya atau plate actual. Jadi kalau saudara menggambar manual ya, manual maupun Excel, kalau saudara menggambarkan plate-nya yang segitiga-segitiga itu, saudara akan memperoleh jumlah segitiganya berapa. Itu adalah plate idealnya. Dia sebagai reference atau acuan untuk menentukan actualnya sebenarnya berapa. Tergantung dari efisiensinya ya. Kita sudah belajar di absorpsi, ini sama saja. Uap dan liquid yang meninggalkan plate itu berada dalam kesetimbangan. Kemudian plate efisiensi dapat ditentukan dengan adanya plate efisiensi, maka kita dapat menentukan jumlah plate aktualnya. Sorry ya, saya dari pagi ada. Jadi fraksinasi ini atau yang disebut dengan rektifikasi pada plate ideal. Misalnya ini suatu kolom ya. Kolom itu terdiri dari beberapa plate. Kita lihat di sini misalnya ini adalah plate yang ke N, maka yang di bawahnya adalah plate ke N+1, yang di atasnya adalah plate ke N-1. Bagaimana cara penamaannya? Sama seperti pada absorpsi ya. Sama seperti absorpsi. Kalau liquidnya ditambahkan, nomor plate-nya ditambahkan, kalau uapnya nomor plate-nya dikurangi, sama seperti itu. Kita lihat sekarang plate yang ke N. Plate yang ke N ini plate yang ke N. Maka yang masuk itu alirannya apa? Untuk plate yang ke N. Tommy, ayo Tom. Untuk plate yang ke N ini yang masuk aliran apa? PN itu. PN itu. Apa? PN. PN? PN+1. PN+1 sama itu uapnya ya? Sama LN-1. LN-1 ya. Ini adalah yang masuk ke plate ini. Ya. Mereka kontak, kemudian setelah terjadi kesetimbangan mereka keluar gitu ya. Aliran yang keluar di plate yang ke N itu apa? IFAT, silakan. PN+. Apa? Yang keluar apa? PN sama YN. Sama? Yang liquidnya apa? Liquidnya rate-nya apa? Yang meninggalkan plate? LN, Bu. LN ya, VN sama LN ini kan kita bisa lihat nih.
Ini plate-nya, maka yang masuk ini Vn plus 1 sama Ln minus 1. Setelah terjadi kesetimbangan, maka yang keluar ini adalah Vn dan Ln. Gitu ya? Karena kita meninjaunya plate yang ke N. Nah, uap Vn plus 1 ini satuannya adalah mol per jam, fraksi molnya adalah In plus 1. Kemudian liquidnya adalah Ln-1, satuannya sama mol per jam, fraksinya adalah Xn-1. Ya. Kita lihat di sini nih, kalau Ln-1 maka fraksinya Xn-1, kalau Vn plus 1 maka fraksinya adalah Yn plus 1. Yang meninggalkan plate itu sama seperti nomor plate-nya, penamaannya N dan Ln. Maka konsentrasinya ya sama fraksi molnya, Yn dan Xn yang keluar. Nah, kemudian ini kita lihat diagram TXY ya. Yang di sini itu adalah diagram TXY. Pada plate yang ke N terjadi kontak antara Ln-1 dan Vn+1. Ya. Pada plate yang ke N terjadi kontak antara Ln-1 dan Vn+1. Kan? Konsentrasinya akan bertambah dengan bertambahnya tinggi kolom. Sekarang saya mau tanya ya, kalau ini misalnya A, 0A sampai 1A, ya konsentrasi A-nya makin ke sana makin besar, makin ke kanan makin besar. Kalau konsentrasi A-nya ke kiri makin kecil, tapi yang besar adalah konsentrasi B, karena kita mau belajar biner ya, ada A dan B. Nah kemudian kalau kita lihat Yn plus 1, ya saudara perhatikan gambarnya ya. Yn plus 1 sama Yn itu konsentrasinya lebih besar mana? Konsentrasinya lebih besar mana? Yn plus 1 atau Yn? Kalau ini 0, ini A, ini 1. Tidak tahu. Siapa bisa? Mega. Yn, Bu. Yn. Lebih besar Yn ya. Jadi kalau konsentrasinya lebih besar Yn, maka kolom stage-nya akan bertambah lagi, ada Yn gitu kan. Nanti Yn ketemu lagi sama Xn-1 misalnya seperti itu. Nah, kemudian kalau Xn-1 sama Xn lebih besar mana? Xn-1 sama Xn, ya masih Mega. Lebih besar Xn-1, Bu. Xn-1 ya. Jadi Xn-nya menurun, tapi Yn-nya lebih tinggi lagi. Kemudian karakteristik dan desain dan karakteristik operasi plate kolom. Yang akan kita pelajari, faktor-faktor yang penting dalam perencanaan dan operasi plate kolom adalah jumlah plate ideal yang diperlukan, diameter kolomnya, panas yang diperlukan dari boiler, panas yang dibuang di kondensor, jarak antara dua plate, tipe plate, konstruksi detail. Ya banyak tentang plate itu, tapi yang kita pelajari di sini itu hanya jumlah plate ideal yang diperlukan, kemudian panas yang diperlukan di boiler, dan panas yang dibuang di kondensor. Hanya itu yang akan kita pelajari. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Misalnya kita melihat secara keseluruhan ya, kolom distilasi ini secara keseluruhan. Ya. Kalau apa namanya? ATK itu ya, dulu waktu belajar ATK, neraca massa overall gitu ya. Kalau neraca massa overall itu kan maka yang
dibatasi itu kan ya overall ya. Overall. Saya seperti ini. Saya akan mengambil batasan untuk overall-nya adalah ini. Tuh, miring. Ini. Kemudian ya, ini ya. Ini yang saya batasi ini semuanya adalah overall. Maka overall-nya itu adalah F sama dengan F ini ya, sama dengan D ini ditambah dengan B. Hanya itu saja secara overall. F sama dengan D plus B. Maka neraca komponennya mengikuti Fxf sama dengan Dxj ditambah Bxb. Gitu kan? Ya. Kemudian Fxf sama dengan Dxj ditambah Bxb. Dari persamaan dua persamaan ini, yaitu neraca massa total dan neraca massa komponen A. Kenapa komponen A? Kita hanya belajar ini kali ini hanya yang biner, misalnya A dan B. Maka yang lebih volatile itu misalnya kita sebut sebagai A, misalnya kita menyebutnya yang lebih volatile adalah. Maka proses distilasi ini untuk A. Kita belajar, kita misalnya menyebutnya neraca komponen A. Maka dari sini, dari dua persamaan ini kita bisa membuat rasio antara distilat terhadap feed itu adalah sama dengan XF min XP dibagi XD min XP. Dan rasio bottom product terhadap F itu adalah XD min XP dibagi XD min XP. Bila konsentrasi masing-masingnya diketahui, maka jumlah produk atas dan produk bawahnya juga dapat ditentukan. Ya, kalau masing-masing konsentrasinya ini tahu semua, maka produk atas dan produk bawah. Produk atas dan produk bawah yang dimaksudnya mana? Produk atas adalah, yang disebut produk atas itu yang mana? Yang D yang distilat. Yang distilat. Produk bawahnya? Yang B yang bottom product. Bottom product adalah B. Oke, yang lainnya paham juga ya. Nah, sekarang bagaimana kita akan belajar distilasi itu ada McGill, ada Ponson Safari. Sebetulnya ada juga Lewis Sorel ya, tidak kita pelajari Lewis Sorel karena ini multi komponen ya. Kita tidak belajar multi komponen, tidak cukup waktu. Saudara peminat nanti belajarnya di pasca sarjana ya. Untuk McGill ini bedanya apa dengan Ponson? Pada saat kita belajar McGill, mengerjakan suatu volume distilasi dengan McGill, maka kita tidak perlu memperhitungkan panas ya. Ya, panas pelarutan dan kehilangan panasnya itu tidak besar. Didasarkan pada garis operasi dan kurva kesetimbangan. Kalau Ponson, dia memerlukan data entalpi, maka panas itu diperhitungkan gitu kalau pada Ponson. Ya. Kemudian didasarkan pada tie line, pada entalpi konsentrasi. Karena kita memerlukan entalpi, data entalpi, maka nanti data kesetimbangannya itu adalah entalpi concentration. Entalpi concentration charge dan kurva kesetimbangan. Jadi ada dua nanti, ada entalpi konsentrasi charge di atasnya, di bawahnya adalah kurva kesetimbangan. Kalau pada McGill tidak, hanya kurva kesetimbangan saja. Ya. Nah, Lewis Sorel kita tidak belajar. Untuk metode McGill, anggapannya adalah antara feed dengan pelit teratas dan antara feed dengan pelit terbawah, alirannya adalah ekimolar. Ya, jadi molnya sama. Digambarkan kurva kesetimbangan, kita perlu untuk McGill itu ada kurva kesetimbangan, ada garis operasi rectifying, ada garis operasi stripping. Ya. Garis operasi rectifying bagaimana memperolehnya? Kita lihat di sini. Kalau kita misalnya melihat material balance untuk control surface yang pertama, kita lihat control surface yang pertama. Ini adalah control surface yang pertama. Control surface yang pertama ini batasnya kan ini ya, sub unitnya ya, sub unitnya itu ini. Maka neraca massanya bagaimana? Kalau batasannya itu ini, neraca massanya bagaimana? Amani? Ya Bu, neraca massa yang bagian atasnya ya.
Yang masuk apa, yang keluar apa? Yang masuk adalah F, yang keluar itu adalah D. Tidak, nggak usah F, hanya sampai sini saja batasnya. Oh, Di sini yang masuk apa, yang keluar apa? yang masuk adalah YN plus 1 sama VN plus 1. Enggak, ritnya. VN plus 1. Ritnya. Ritnya VN, apa? VN plus 1 ha-ha, sama dengan itu apa? D tambah LN. Hah? LN tambah D. LN tambah D. Ya, hanya itu saja. Ya. VN plus 1 sama dengan LN tambah D. Untuk komponen A-nya, maka Vn plus 1 dikalikan Yn plus 1 sama dengan Ln dikalikan Xe ditambah D kalikan Xd. Kita nggak perlu menyebutkan A ya. Pokoknya siapa yang lebih volatile, itulah konsentrasi yang kita pelajari, yang kita selesaikan. Jadi kalau Vn plus 1 sama Yn plus 1 gitu, maka Yn plus 1 itu pasti adalah konsentrasinya komponen yang lebih volatile. Maka dari sini untuk komponen A-nya, Yn plus 1 dari sini kita rearrange ya, Vn plus 1 dan seterusnya ini Yn plus 1 sama dengan Ln per Vn plus 1 dikalikan Xn ditambah dXd bagi Vn plus 1. Kalau kita lihat di sini, maka slope-nya apa? Slope-nya apa? Widya Arista Wijoyo. Mana Widya Arista Wijoyo? Halo. Ya. Slope-nya mana itu? Dari persamaan ini slope-nya yang mana? LN VN plus 1. Apa? Slope-nya adalah, ini persamaan garis lurusnya. Slope-nya adalah? LN per VN plus 1. Apa? Yang keras. Slope-nya adalah? Apa Widya? Oke, Adina bisa bantu? Buat slope-nya itu yang LN per VN plus 1, Bu. Paham ya, Arista ya? Widya Arista. Slope-nya apa? Iya, Bu. Tadi saya menyebut LN per VN plus 1, Bu. Oh gitu. Iya. Nggak jelas ya. Jadi Mohon maaf, interceptnya Bu. yang mana? Interceptnya? Widya? Yang keras, supaya saya dengar. Kalau itu adalah slope-nya, maka interceptnya adalah? Ana Widya Arista. Kamu kenapa enggak ada fotonya? Enggak on kamera kamu? Widya Arista. Yang DXD per VN plus 1, Bu. Mohon maaf, Bu, di sini saya jaringannya kurang. Hah? Mohon maaf, di sini saya jaringannya kurang. Halo, Bu. Jaringannya ada. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat di bagian rectifying itu kan ada yang direflek ya. Yang di bagian rectifying ini ada yang direflek. Kita lihat di sini. Nah, ini ada yang direflek. Ya. Seberapa besar yang direflek? Jadi V di sini itu adalah uap. Di mana V itu atau VA ini itu adalah sama dengan D plus L. Yang direflek itu kita namakan L gitu ya. Head produknya adalah D. Maka V ini sama dengan D per ditambah L. Berapa banyak yang direflek? Ya, pertanyaannya berapa banyak yang direflek? Nah, di sini ada perbanding reflek rasio itu adalah perbandingan antara reflek dengan produk atas atau dengan uap dari plate teratas. Jadi
Yang namanya refleks, kita mau menghitung refleks rasio itu bisa perbandingan antara LA terhadap D, bisa perbandingan antara LA terhadap VA. Uap teratas atau produknya. Ya, rasionya itu adalah itu. R itu refleks rasio. Antara perbanding, jadi refleks rasio perbandingan antara refleks dengan produk, refleks itu adalah L, atau dengan uap teratas. Jadi refleks rasio itu bisa L per D, refleks itu L, dibagi produk atas itu adalah D, atau L dengan uap teratas. Uap teratas adalah V. Gitu ya. Maka yang disebut L per V itu adalah yang kalau kita menyebutnya adalah internal reflux rasio. Ya. Disebut dengan RV. Untuk L per D itu adalah reflux rasio eksternal atau RD. Karena kita mengharapkan produknya, D-nya, maka yang kita gunakan adalah RD-nya. Gitu ya. L per D-nya, L per D. Nah, kemudian kita bisa menuliskan bahwa V itu sama dengan L plus D. Gitu ya. Di mana L itu berarti di sini adalah V min D. Gitu ya. Ya, RD itu sama dengan L per D, sama dengan V min D per D. Nah, sekarang kita kembali ke persamaan ini. Kalau IN plus 1 itu adalah ln per Vn plus 1 dikalikan Xn, di mana V-nya ini, Vn plus 1-nya boleh diganti dengan V itu sebenarnya L plus D. Maka di sini adalah IN plus 1 sama dengan ln plus Vn plus 1. Maka plus L dibagi ln plus D. Paham ya? Kemudian dxd, V-nya diganti dengan L plus D. Ganti dengan L plus D. Oke. Nah, kemudian dari sini kita bisa merubah menjadi R per R plus 1. Bisa ya? Ya, jadi kita merumuskan kenapa YN plus 1 itu kok bisa menjadi R per R plus 1. Jadi YN plus 1, saya pakai Wacom aja ya. Kalian kapan mau kuliah ini offline? Sudah ada waro-waro ya? Kapan harus offline? Dosen sudah disuruh masuk nih. Masa depan sudah bisa offline kan? Kalian nggak disuruh hadir ya? Kuliah. Sudah ada waro-waro belum? Sasi. Nah, dengar waro-waro kalau mahasiswa harus datang gitu. Setahu saya belum dengar gitu. Ya. Dosennya sudah disuruh masuk. Ya. Ya, jadi kita lihat di sini. Persamaannya gimana? Persamaannya R sama dengan L per D. Ya. Maka L sama dengan R dikalikan D. Gitu kan? Kalau YN plus 1-nya YN plus 1 itu sama dengan LN dibagi dengan LN plus D
tambah DXD bagi dengan ln plus D. Maka di sini menjadi ln plus D itu sama dengan L-nya saya ganti dengan R dikalikan D. Gitu ya. Maka yang di sini L-nya juga saya ganti dengan R dikalikan D ditambah D. Ya, ditambah dengan D XD dibagi dengan ln-nya saya ganti dengan RD ditambah D. Maka di sini menjadi RD dibagi D kalikan R plus 1 ditambah dengan DXD dibagi dengan D bagi dengan D kalikan R plus 1. Oke. Sorry, ini bisa dicoret ya. Ini juga dicoret. Maka ini sama dengan R per R plus 1 ditambah dengan XD per R plus 1. Saya mau tanya sekarang. Ini XD per R plus 1. Ini adalah YN plus 1. Saya mau tanya, dari persamaan ini slope-nya berapa? Slope-nya mana? Sasi, slope-nya yang mana Sasi? Persamaan ini slope-nya yang mana? Ini sudah dijabarkan menjadi persamaan. Maka YN plus 1 itu slope-nya adalah 1 per R plus 1 ya. Per R plus 1. Kalau intercept-nya? Intercept-nya R plus 1. Hah? Intercept-nya. Ini adalah slope-nya ya. Ya. XD per R plus 1. XD per R. Ini ada yang hilang ini. Ln. Oh, di sini ada X-nya. Makanya kok tidak ada hubungan sama X-nya. Ini X. Nah, di sini juga X. Maka ini adalah intercept-nya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Nah, kemudian saya kembalikan ke slide-nya. Kita lihat di sini, maka intercept-nya tadi yang sudah disebutkan oleh Sasi adalah XD per R plus 1. Ya kan? Maka kita membuat garis operasi rectifying ya, itu dari XD memotong diagonal. Jadi garis operasi rectifying itu sudah didapatkan seperti ini. Kemudian dari sini kita buat intercept. Kita hitung interceptnya ini berapa. Kalau kita sudah tahu XD, kita harus tahu XD ya, karena mulainya menarik garis operasi rectifying harus dari XD. Nah, XD-nya kita tahu, misalnya 0,9. Maka dari 0,9 kita hubungkan ke diagonal, ini kita hitung. 0,9 per R plus 1. R-nya berapa? Misalnya R-nya adalah 1,5 kali gitu ya. 1,5 misalnya. Maka 0,9 per 1,5 ditambah 1. Itu berapa? Maka dia batasnya di sini misalnya. Misalnya ini ya. Inilah garis operasi rectifying. Oke, kita sudah punya satu garis operasi rectifying. Berikutnya kita mau mencari garis operasi stripping. Kalau garis operasi stripping, maka kita meninjaunya adalah material balance control surface yang kedua. Coba kita lihat untuk surface yang kedua ini, bagaimana neraca masanya. Neraca massa surface yang kedua. Anggun. Untuk surface yang kedua ini, neraca massanya bagaimana? Ini yang ada batasnya. Yang bawah itu kan Bu, VN
Plus 1 sama dengan yang bawah itu B. LM sama dengan B plus VM plus 1. Iya, betul. Ya. Iya. Jadi itu garis operasinya VM plus 1 sama dengan LM min B. Kalau tadi siapa namanya? Anggun menyebutkan LM sama dengan VM plus 1 plus B, boleh. Kemudian untuk menekan rasa komponennya, VM mengikuti ini ya, VM plus 1 kalikan YM plus 1 sama dengan LM kalikan XM min BXB. Sehingga YM plus 1 ini kalau di rearrange maka persamaannya adalah LM per VM plus 1 XM ditambah BXB VM plus 1. Kita mulai dari XB, kita hubungkan ke diagonal, kemudian kita buat slope LM per VM plus 1. Ya, maka kita dapat sini. Garis operasi stripping sudah punya, garis operasi rectifying sudah punya. Maka sekarang satu lagi adalah garis operasi, bukan garis operasi, garis fit. Fitnya itu masuk pada keadaan seperti apa. Karena fit yang masuk itu bisa macam-macam gitu ya. Kita lihat di sini macamnya apa saja. Fit plate itu kita lihat kalau fitnya dalam keadaan dingin, air saya liquid dingin, maka dia akan semuanya ke bawah. Ya. Kalau yang liquid di bagian atasnya fit itu kita sebut dengan L, maka yang di bawah kita sebut dengan L bar. Jadi yang rectifying itu adalah L, yang stripping adalah L bar. Kalau fit dalam keadaan dingin, maka semuanya dia akan ke bagian stripping. Ya. Sehingga liquid di bagian stripping itu ada fitnya dia sendiri, kemudian ada reflux yang masuk dari atas ya. Kemudian ini reflux, kemudian ada kondensat. Jadi uap yang naik ke atas, ya ini kan feed plate-nya. Uap yang naik ke atas ketemu dengan liquid yang dingin, maka dia akan sebagian ada yang menjadi kondensat. Tapi sebagian ada yang tetap uap. Ya. Itu kalau feed-nya masuk pada keadaan kedinginan. Kalau feed-nya masuk pada berupa jenuh, maka V-nya sama dengan V bar. Ya. V-nya sama dengan V bar. Maka kalau dia keadaan jenuh, feed-nya langsung masuk ke bawah, kemudian reflux-nya juga masuk ke bawah, bagian stripping. V-nya tidak ada yang bisa diumbungkan oleh F. Maka V bar-nya tetap menjadi, semuanya menjadi V. Ya. Sehingga kita lihat liquidnya ada dua nih, ada feed sama reflux. Uapnya V itu sama dengan V bar. Oke, sekarang kalau misalnya feednya berupa campuran uap dan liquid, ada uap sama liquid, maka yang liquid ke bawah, yang uap ke atas. Ya, maka bagian stripping liquidnya ada dari reflux, dari feed, hanya itu saja. Uapnya yang ke atas itu ada dari feed, ada dari V aksen. Itu kalau campuran uap sama liquid. Kalau uap jenuh ya semuanya ke atas semua. Maka yang ke bawah itu hanya refluxnya saja. Ya. Kalau misalnya lewat jenuh, maka feed-nya ke atas, refluxnya ada sebagian diuapkan juga. Ya. Maka uap di bagian rectifying akan banyak. Itu kalau berupa uap lewat jenuh. Kelima jenis feed di atas dapat dinyatakan sebagai faktor Q. Ya. Di mana Q itu adalah panas yang diperlukan untuk menguapkan 1 mol feed menjadi uap jenuh per panas penguapan 1 mol feed. Sebetulnya singkatnya itu ya, Q itu adalah fraksi liquid. Fraksi liquid itu adalah Q. Q itu apa? Q itu adalah fitnya ya, fitnya. Jadi kalau misalnya saya sebutkan tadi Q itu adalah faktor apa namanya? Q itu adalah fraksi liquid, maka kalau ada fit masuk pada keadaan campuran liquidnya 60%, uapnya 40%. Karena Q itu adalah fraksi liquid, maka liquidnya berapa? Q-nya berapa? Dia fraksi liquid. Maka Q-nya berapa? Nah, Q-nya berapa? Linda Ayu Novita.
Iya, Bu. Gimana? Jawab pertanyaan saya. Mohon maaf, pertanyaannya tadi saya kurang ini, Bu. Kamu tidur ya? Enggak, Bu. Saya nyala dari tadi kamera saya, Bu. Terus, kok nggak dengar pertanyaannya? Kalau diketahui feed yang masuk itu merupakan campuran, uapnya 40%, liquidnya 60%, maka Q-nya berapa? Karena Q itu adalah fraksi apa? Fraksi liquid, Bu. Jadi, berapa? Kalau uapnya 60%, Q-nya berapa? fraksi liquid berarti 0,4, Bu. 40%. Uapnya 40%, liquidnya 60%. Siapa yang bisa? Present? Present? Jawab, Bu. Ya, silakan. 0,6, bukan? 0,6. Kan 60%. Ya, 60%, maka 0,6. Gitu ya. Paham enggak? Nah, atau persamaan ini, pernyataan ini kalau dirumuskan menjadi Q sama dengan HV min HL per HV min HL. H besar, H kecil. Ada HL besar, ada HL kecil. HV besar adalah entalpi uap jenuh, HL besar adalah entalpi liquid jenuh, HL kecil adalah entalpi feed masuk kolom. Kemudian CPL itu adalah panas jenis liquida feed, TP titik didih feed, TF suhu feed masuk kolom, lambda adalah panas penguapan feed. Jadi Q itu bisa sama dengan 1 ditambah CP kalikan TP min TF bagikan lambda. Q-nya itu ya, kalau misalnya tidak diketahui dia kondisi jenuh atau apa. Kalau ada data-data entalpi ya kita kerjakan seperti persamaan tadi. Nah sekarang kita perlu menggambarkan garis feed atau yang disebut dengan key line. Aliran reflux total di bagian stripping dalam harga Q, L bar itu sama dengan L ditambah Q kalikan F. Q itu apa? Q itu feednya masuk pada kondisi apa gitu ya. Kalau Q-nya tadi Bagas bilang 0,6 ya berarti L bar sama dengan L ditambah 0,6 kalikan F. Ya. Aliran uap total di bagian rectifying, V sama dengan V bar ditambah karena uap ya, 1 min Q kalikan F. Beda sama liquid, kalau liquid kan kalikan QF. Kalau uap, sisanya 1 min Q, karena Q itu adalah feed line, gitu ya, fraksi liquid. Maka sisanya adalah fraksi uap. Persamaan neraca massa untuk ekimolar F overflow, V kalikan Y sama dengan L kalikan X ditambah DXD. P bar Y sama dengan L bar X dikurangi BXB. Maka dua persamaan ini kalau dikurangi, maka menjadi V min Vx. V bar kalikan Y sama dengan L min L bar kalikan X dan seterusnya. Maka di sini kalau kita masukkan harga Q-nya, itu sama dengan 1 min Q FY sama dengan Q kalikan Fx ditambah Fxy, Fxf. Maka kalau kita rearrange persamaannya akan menjadi seperti ini. Ini adalah persamaan feed line, memotong garis diagonal di X sama dengan XF. Memotong garis diagonal di X sama dengan XF. Kalau misalnya X-nya itu sama dengan XF, X-nya kita masukkan XF itu di X, gitu kita posisikan di X. Kalau kita potongkan ke diagonal, maka kita akan bisa menggambarkan garis feed line dengan slope sebesar minus Q per 1 min Q. Atau interceptnya adalah XF per 1 min Q. Yang mudah adalah membuat slope. Di mana slope-nya adalah minus Q per 1 min Q. Kenapa kalau memotong diagonal itu kok bisa X-nya sama dengan XF? Bisa enggak persamaan ini saudara buat supaya membuktikan bahwa X itu sama dengan XF? Yuk, silakan. Coba
ya, Afif, Wahyu Adinda. Saya beri tugas ini ya. Bagaimana X itu sama dengan XF.